Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kalista Alvina, saya dari PB1E. Akan menjelaskan di bab 4, yaitu hubungan agama dengan ilmu pengetahuan sosial. Jadi dunia saat ini tengah memasuki era globalisasi dengan dampak negatif dan positifnya. Di antara dampak negatif tersebut misalnya terjadi dislokasi, dehumanisasi, sekularisasi, dan sebagainya. Sedangkan dampak positifnya antara lain terbuka berbagai kemudahan dan kenyamanan baik dalam lingkungan ekonomi yang dunia saat ini tengah memasuki era globalisasi dengan dampak negatif dan positifnya. Di antara dampak negatif tersebut terjadi dislokasi, dehumanisasi, sekularisasi, dan sebagainya. Sedangkan dampak positifnya terbuka berbagai kemudahan dan kenyamanan baik dalam lingkungan ekonomi, informasi, teknologi, sosial maupun psikologi. Semua orang mungkin sepakat bahwa dalam era globalisasi tersebut kebutuhan manusia ini tetap terpelihara dengan baik, dan ilmu pengetahuan sosial diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif yang strategis bagi pengembangan manusia Indonesia seutuhnya pada era globalisasi. Namun demikian, ilmu pengetahuan sosial yang sekarang ini adalah sudah mulai kewalahan atau hampir gagal dalam ikut serta era globalisasi tersebut. Hal demikian antara lain disebabkan karena dasar-dasar dan prinsip yang dijadikan landasan dalam ilmu pengetahuan sosial tersebut berasal dari filsafat barat yang bertumpu pada logika rasional dan cara berpikir empirik. Pandangan ajaran Islam tentang ilmu sosial. Sejak kelahirannya belasan abad yang lalu, Islam telah tampil sebagai agama yang memberi perhatian pada keseimbangan hidup antara dan akhirat, antara hubungan manusia dengan Tuhan, antara hubungan manusia dengan manusia, dan antara urusan ibadah dengan urusan muamalah. Selanjutnya, jika kita adakan perbandingan antara perhatian Islam terhadap urusan ibadah dengan urusan muamalah, ternyata Islam menekankan urusan muamalah lebih besar daripada urusan ibadah dalam arti yang khusus. Lebih banyak memperhatikan aspek kehidupan sosial daripada aspek kehidupan ritual. Islam adalah agama yang menjadikan seluruh bumi sebagai masjid, tempat mengabdi kepada Allah. Dalam arti yang luas, muamalah jauh lebih luas daripada ibadah dalam arti yang khusus. Pandangan ajaran Islam tentang ilmu sosial. Sejak kelahirannya belasan abad yang lalu, Islam telah tampil sebagai agama yang memberi perhatian pada keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat, antara hubungan manusia dengan Tuhan, antara hubungan manusia dengan manusia, dan antara urusan ibadah dengan urusan muamalah. Jika kita adakan perbandingan antara perhatian Islam terhadap urusan ibadah dengan urusan muamalah, ternyata Islam menekankan urusan muamalah lebih besar daripada urusan ibadah. Dalam arti yang khusus, Islam lebih banyak memperhatikan aspek kehidupan sosial daripada aspek kehidupan ritual. Islam adalah agama yang menjadikan bumi seluruh bumi sebagai masjid, tempat mengabdi kepada Allah dalam arti yang luas. Muamalah jauh lebih luas daripada ibadah dalam arti yang khusus. Ketertarikan agama dengan masalah kemanusiaan sebagaimana tersebut menjadi penting jika dikaitkan dengan situasi kemanusiaan di zaman modern ini. Kita mengetahui bahwa dewasa ini manusia menghadapi berbagai macam
pengetahuan dan teknologi. Dunia modern sesungguhnya menyimpan suatu potensi yang dapat menghancurkan martabat manusia. Ilmu sosial yang bernuansa Islam. Ilmu sosial tengah mengalami kemandekan dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya. Kita butuh ilmu sosial yang tidak hanya berhenti pada penjelasan fenomena sosial, tetapi dapat memecahkan secara memuaskan. Menurut Kunto Wijoyo, kita butuh ilmu sosial profetik, yaitu ilmu sosial yang tidak hanya menjelaskan dan mengubah fenomena sosial, tetapi juga memberikan petunjuk arah mana transformasi itu dilakukan, untuk apa dan oleh siapa, yaitu ilmu sosial yang mampu mengubah fenomena berdasarkan cita-cita etik dan profetik tertentu. Perubahan tersebut didasarkan pada 3 hal, yaitu pertama, cita-cita kemanusiaan, kedua, liberasi, dan ketiga, transendesi. Cita-cita profetik tersebut dapat diderivasikan dari misi historis dalam Islam sebagai pertama, bahwa tujuan humanisasi adalah kemanusiaan manusia dari proses dehumanisasi. Sementara itu, tujuan liberalisasi adalah pembebasan manusia dari lingkungan teknologi pemerasan kehidupan, menyatu dengan orang miskin yang tergusur oleh kekuatan ekonomi raksasa dan berusaha membebaskan manusia dari belenggu yang kita buat sendiri. Selanjutnya, tujuan dari transendensi adalah membunuhkan dimensi transendental dalam kebudayaan. Kita sudah banyak menyerah kepada arus hedonisme, materialisme, dan budaya dekaden lainnya. Dengan ilmu sosial profetik ini, kita ingin melakukan reorientasi terhadap epistemologi, orientasi terhadap model of thought dan model of inquiry, yaitu suatu pandangan bahwa sumber ilmu bukan hanya berasal dari rasio dan empirik, sebagaimana yang dianut dalam masyarakat barat, tetapi juga dari wahyu-wahyu. Peran ilmu sosial profetik pada era globalisasi. Dengan ilmu sosial profetik yang kita bangun dari ajaran Islam sebagaimana di atas, kita tidak perlu takut atau khawatir terhadap dominasi. Sejak beberapa abad yang lalu, Islam mewarisi tradisi sejarah dari seluruh warisan peradaban manusia. Kita tidak membangun dari ruang yang hampa. Hal demikian dapat dipahami dari kandungan surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka telah kusempurnakan agamaku mengandung arti bukan membuat yang baru atau membangun dari ruang hampa, melainkan dari bahan-bahan yang sudah ada. Hal demikian dapat dilihat dari kenyataan sejarah. Semua agama dan peradaban mengalami proses meminjam dan memberi dalam interaksi mereka satu sama lain sepanjang sejarah. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kurung iptek, Islam bukanlah agama tertutup. Islam adalah sebuah paradigma terbuka sebagai mata rantai peradaban dunia. Islam mewarisi peradaban Yunani dan Romawi di barat dan peradaban Persia, India, dan Cina. Islam mengembangkan matematika India, ilmu kedokteran dari Cina, sistem pertahanan petani logika Yunani, dan sebagainya. Namun dalam proses penerimaannya itu terdapat dialektika internal, misalnya untuk bidang-bidang pengkajian. Tentu Islam menolak bagian logika Yunani yang sangat rasional diganti dengan cara berpikir intuitif yang menekankan rasa seperti yang dikenal dalam tasawuf. Al-Quran sebagai sumber utama
pertama ajaran Islam diturunkan bukan dalam ruang hampa, melainkan dalam setting sosial aktual. Respon normatifnya merefleksikan kondisi sosial aktual itu, meskipun jelas bahwa Al-Quran memiliki cita-cita sosial. Islam mengakui adanya perbedaan kelas sebagai fitrah di mana Tuhan melebihkan yang satu atas yang lain. Namun bersamaan dengan itu, Islam menyuruh umatnya agar menegakkan keadilan dan egaliter. Perbedaan kelas yang ada tidak boleh diartikan bahwa Islam mentolerir terjadinya ketidaksosialan. Dalam hubungan ini, Islam mengakui adanya upaya suatu gerakan kelompok yang membela kelas tertindas, tetapi gerakan itu tidak bersifat class for itself, seperti gerakan komunis dan sebagainya, bukan untuk menghancurkan kelas yang lain. Dalam perspektif Islam, struktur yang adil tidak akan tercipta hanya dengan menghancurkan kelas yang menguasai alat-alat produksi. Dari sini terlihat dengan jelas tentang kepedulian Islam terhadap upaya mengikis kesenjangan yang terjadi di masyarakat. Bukti sejarah tersebut memperlihatkan dengan jelas bahwa dari sejak kelahirannya 15 abad yang lalu, Islam telah tampil sebagai agama terbuka, akomodatif, serta berdampingan dengan agama, kebudayaan, dan peradaban lainnya. Tetapi dalam waktu bersamaan, Islam juga tampil memberikan kritik perbaikan, bahkan penolakan dengan cara-cara yang amat simpatik dan tidak menimbulkan gejolak sosial yang membawa korban yang tidak diharapkan. Dengan sifat dan karakteristik ajaran Islam demikian itu, maka melalui ilmu sosial yang berwawasan profetik sebagaimana disebutkan, maka Islam siap untuk memasuki era globalisasi. Era globalisasi yang ditandai dengan adanya perubahan bidang ekonomi, teknologi, sosial, informasi, dan sebagainya akan dapat diambil manfaatnya dengan sebaik-baiknya dan dapat dibuang hal-hal yang membahayakannya.